Adik-adik semua, selamat pagi. Wah, pagi hari ini Lause mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Gimana nih? Tahun baru ada sukacita? Amin? Amin ya, tentu saja. Lause berharap kita semua sampai saat ini tetap berada dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat selalu. Amin ya. Nah, pada pagi hari ini Lause mau mengajak kita semua untuk dapat duduk dengan tenang, mempersiapkan Alkitab kita masing-masing, dan kita menyiapkan diri kita untuk sama-sama memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya, Lause mau mengajak kita semua untuk dapat berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur untuk tahun yang baru yang Tuhan izinkan kepada setiap kami untuk kami dapat memasuki tahun yang baru di tahun 2022 ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Bahkan pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu juga akan memulai sekolah minggu. Tuhan yang memberkati setiap kami agar kami juga dapat duduk dengan tenang dan dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Katakan, amin. Nah, adik-adik semua, sekarang Lause mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, terima kasih. Kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau sekali lagi mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita bersama, persiapkan Alkitab kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lause mengajak kita untuk menaikkan satu lagu pujian ini. Besertaku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Selam, 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 selam dalam
dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya nih ya, Lause mau bertanya satu hal kepada kalian. Kalian pernah nggak pergi ke tempat yang jauh, pergi ke tempat yang baru, dan pergi berlibur mungkin ke tempat yang jauh dari rumah kalian? Pernah nggak? Wah, pasti seru ya. Seru nggak? Seru ya, pasti kalian bisa pergi main, bisa ketemu orang-orang yang baru, bisa melihat tempat-tempat yang baru. Mungkin juga kalian melakukan hal-hal baru yang selama ini belum pernah kalian lihat atau kalian lakukan. Betul kan? Betul ya. Nah, tapi Lause mau tanya, kok kalian berani sih pergi dari rumah ke tempat yang jauh, pergi liburan ke tempat yang kalian mungkin gak pernah tahu dan belum pernah pergi. Tapi kalian berani loh. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa kalian bisa berani? Berani pergi dari rumah dan ke tempat yang jauh. Nah, betul. Tentu saja berani karena ada papa mama. Betul nggak? Ada papa mama yang bersama dengan kalian. Walaupun kalian masih kecil, tapi karena ada papa mama dan kalian percaya dan yakin ada Tuhan yang menyertai perjalanan kalian. Sehingga apa? Sehingga kalian berani untuk pergi jauh, pergi liburan, dan pergi bermain ke tempat yang baru. Betul kan? Nah, adik-adik semua, sama loh hal ini dengan satu bangsa, bukan hanya satu orang. Bersama dengan orang tuanya seperti kita kalau misalnya pergi liburan ke tempat yang jauh, itu hanya mungkin bersama dengan papa mama atau bersama dengan keluarga, dan kita tidak takut karena ada orang tua kita. Tapi ini adik-adik, satu bangsa yang besar, mungkin juga jumlah mereka ada ribuan, banyak sekali orang. Mereka sedang melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh dari tempat tinggal mereka yang sebelumnya. Kira-kira bagaimana ya cerita kelanjutannya? Mari kita dengarkan bersama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun
Ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Wah, adik-adik, luar biasa sekali bukan? Nah, kira-kira nih, lo semua tanya dulu. Dari yang tadi kita dengarkan bersama dan kita tonton bersama, bangsa Israel berani untuk pergi dari tempatnya, yaitu di Mesir, untuk berjalan ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Kira-kira mereka berani karena apa ya? Karena apa? Betul sekali, mereka berani karena mereka tahu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Tuhan yang memimpin mereka dari tanah Mesir hingga dapat keluar dari tanah Mesir dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang memimpin kehidupan mereka hari lepas hari hingga mereka selamat dari siapa? Dari Firaun, dari tentaranya, dan juga dari lautan yang sangat luas yang rasanya tidak bisa mereka lewati. Betul nggak? Tapi Tuhan menyertai mereka loh. Tuhan menyertai mereka dengan apa? Betul, Tuhan telah menyertai mereka dengan membalikkan lautan yang sangat luas itu sehingga mereka bisa lewat. Tuhan juga menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Siang dan malam Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Nah adik-adik, sama dengan cerita perjalanan bangsa Mesir itu,
kita juga patut bersyukur dan juga percaya. Sama halnya dengan mereka, kehidupan kita pun di tahun 2021 yang lalu, Tuhan telah pimpin selama 1 tahun loh. Dari bulan Januari sampai bulan Desember Natal kemarin, hingga sekarang kita bisa memasuki tahun 2022. Di tahun yang baru ini, Tuhan juga yang akan memimpin, menyertai lepas hari. Amin adik semua? Amin ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, jangan lupa, jangan pernah takut untuk menghadapi hari-hari ke depannya. Karena ada siapa? Karena ada Tuhan yang beserta dan memimpin kehidupan kita. Amin? Amin ya. Adik-adik, pagi hari ini Lause juga mau mengajak kita semua untuk menghafalkan 1 ayat hafalan. Mari kita menghafalkannya secara bersama-sama ya. Ayat hafalan hari ini terambil dari Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi ya, Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Amin adik-adik semua. Nah, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya di rumah ya. Dan minta kepada papa juga mama untuk memvideokan kalian dan kirim ke WhatsApp Lause ataupun di WhatsApp grup orang tua. Adik-adik, hari ini kita juga akan melakukan aktivitas bersama. Aktivitasnya akan disertakan di video berikut ini.
demikian sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup sekolah minggu kita, Lause mau sekali lagi mengucap syukur dan juga berterima kasih untuk setiap kalian yang sudah rajin, bahkan juga senantiasa mengikuti sekolah minggu setiap minggunya, mengerjakan aktivitas dan juga ayat hafalan. Nah, demikian. Berikut ini klip video dari teman-teman kalian. 1 Korintus 8 ayat 6b. Hanya ada satu Tuhan saja, Hanya ada satu aja Tuhan saja, Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan terlebih dahulu. Lihat lipat tangan dan menutup mata kita. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang dapat kami terima pada pagi hari ini. Kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Bahkan pada pagi hari ini kami kembali belajar dari bangsa Israel yang Engkau sertai, Engkau pimpin kehidupannya hingga dapat menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Biarlah kiranya kami juga setiap anak-anak-Mu dapat percaya dan yakin bahwa Tuhan juga yang akan menyertai, memimpin kehidupan kami masing-masing untuk menjalani hari-hari kami di tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari. Amin. Adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.